Garis tren atau trendline merupakan salah satu tools yang ada di MetaTrader. Dan tools ini merupakan salah satu yang paling banyak digunakan untuk menganalisis ataupun untuk mengetahui arah-arah tren. Nah, sobat traders, banyak kalangan traders yang mungkin hanya menganggap trendline ini sebagai pelengkap saja. Padahal trendline ini memiliki satu keistimewaan, yaitu memberikan arah petunjuk tren dan bagaimana atau di mana letak atau area kita melakukan posisi buy atau sell. Mau tahu rahasia jitu daripada trendline ini? Mari ikuti dan jangan lupa subscribe, like, dan klik tanda lonceng supaya mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari akun YouTube channel ini. Let's go. Oke, sobat traders, kita langsung saja. Kalau sobat traders ketik kata trendline ya di mesin pencarian, maka sobat trader akan melihat ada banyak sekali gambar-gambar tentang trendline ya dengan penjelasannya. Jadi trendline ini memang salah satu teknikal dasar ya bagi seorang trader. Sebelum dia menggunakan indikator, memang harusnya mengetahui atau belajar tentang trendline dulu ya, karena trendline ini bukan indikator tapi ini alat bantu yang ada disediakan di dalam platform ya seperti MetaTrader untuk membantu trader dalam menganalisa atau mengidentifikasi di mana atau arah pergerakan tren tersebut. Oke, sobat trader, ya sampai di situ aja. Kita mau langsung ya pelajari apa itu tren. Ya, tren itu memang trendline ya, itu dibagi ya, ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada uptrend, yaitu teknikalnya naik ya, jadi dia gambar garisnya itu support trendline, kemudian ada trendline downtrend ya, berarti dia kita menggambarkan garisnya resisten trendline ya. Kemudian ada juga yang ranging, saat market ranging atau sideways itu dengan garis trendline yang horizontal. Oke sobat traders, kita mau langsung saja kita bahas ke MetaTrader ya. Kita langsung ke analisa, ke chart. Oke sobat traders, ini ada grafik New Zealand dollar ya. Oke, New Zealand dollar terhadap USD. Oke, kita nggak pakai indikator ya, jadi kita mau coba pelajari menggunakan trendline. Oke, kita lihat dulu di daily-nya. Oke, ini daily. Nah, sobat traders, kita lihat ini ada swing high ya. Kemudian swing high berikutnya yang tertinggi kita ambil di sini ya. Kalau kita mengidentifikasi swing high dengan swing high berikutnya, kita lihat sini. Kita pasangkan ya. Oh, ternyata ini terjadi penurunan ya dari harga tertingginya, di mana swing high berikutnya lebih rendah daripada swing high sebelumnya. Itu artinya adalah lower high ya. Ini namanya lower high. Oke. Ya, lower high ya sobat traders. Jadi memudahkan kita untuk mengetahui oh ini lower high. Jadi di sini high pertama ini lower. Jadi lebih turun ya high-nya. Kemudian high berikutnya lebih low lagi, lebih rendah lagi daripada high sebelumnya. Nah, kalau demikian maka kita bisa tahu bahwa ini merupakan tren turun. Tapi karena ini di time frame daily ya, artinya tren turunnya terjadi dalam waktu yang cukup lama ya. Oke, sobat trader, artinya ketika dia harga rebound naik, di sini swing high mentok ya, dia tidak lebih tinggi daripada swing high berikutnya. Oke sobat trader, ini merupakan trend line downtrend ya, jadi ini support trend line ya. Maaf, ini resisten trend line, resisten trend line, karena ini berada di atas ya, jadi membatasi harga untuk naik. Oke, sobat trader, saya namain di sini resisten, tadi tidak muncul. Oke. Ya,
Oke Sobat Trader. Nah, dengan melihat ini saja Sobat Trader tidak memakai indikator bisa mengetahui bahwa harga saat ini sedang berada dalam tren turun. Nah, kapan harga akan berubah menjadi tren naik? Yang pertama, kita perlu mengetahui bahwa terjadinya penembusan dari trend line. Ya, kita lihat di sini ya, penembusan trend line ini sebenarnya sudah nembus ya Sobat Trader, karena harga ditutup di atas garis trend line ini ya. Ini harga penutupannya, ini candlenya bullish dan harga ditutup di atas garis resisten trend line. Nah, jadi memang ini kecenderungannya akan naik ya Sobat Trader. Kita bisa lihat indikasi yang pertama kalau ada perubahan tren, tapi ini sementara ya, yaitu penembusan atau breakout dari resisten trend line. Tapi ini belum valid Sobat Trader. Validnya adalah kalau swing high yang sebelumnya di sini ya, swing high di sini ditembus ya Sobat Trader. Jadi kalau harga menembus swing high ini ya naik, maka ini sudah indikasi bahwa ini dari downtrend berubah menjadi uptrend. Gitu ya Sobat Trader ya. Tapi kalau ini memang bisa juga dijadikan acuan bagi trader untuk ancang-ancang posisi buy karena dia sudah breakout resisten trend line. Ya, memang untuk konfirmasi kapan dia akan beli lagi atau buy, biasanya menunggu adanya satu penembusan kembali secara ini ya, ini minornya ya, resisten minornya di sini. Jadi kalau nembus harga ini ya ke atas, maka trader akan bersiap-siap untuk posisi buy. Oke, Sobat Traders. Oke, kita lihat kasih tanda ya, arrow. Nah, di sini. Oke. Ya, Sobat Traders. Biasanya memang kalau terjadi penembusan, harga akan konsolidasi atau retest dulu ya ke area resisten ini, baru nanti begitu break lagi di atas swing high harga tertinggi sebelumnya, maka baru akan mengincar akan naik ya, naik mengincar swing high ini. Demikian ya Sobat Traders. Ini baru salah satu pair ya Sobat Trader di mana kita mempelajari bahwa apa sih trend line ya, apa sih gunanya trend line, apa sih kelebihan trend line yang banyak para trader tahu tapi kadang-kadang mungkin nggak dianggap bahwa trend line ini punya kelebihan yang luar biasa gitu ya. Jadi jangan hanya mengandalkan indikator teknikal ataupun yang custom gitu ya. Tapi trend line ini saja sebenarnya digunakan oleh para trader profesional ya untuk mengukur tren dan mengukur juga misalnya kapan waktu yang baik untuk mengambil posisi, misalnya apakah setelah terjadi breakout ataupun harga tertahan di trend line dan ada signal pembalikan, maka trader siap-siap open posisi. Oke, kita coba cari pair yang lain ya buat trader. Tadi ini NZD USD. Coba kita cari yang lain ya. Oke, kita mau cari GBP JPY ya. Oke, kita ke pound yen GBP JPY grafik daily. Kalau kita lihat ya di sini turun ya Sobat Traders karena sama seperti tadi di NZD, kita lihat di sini. Nah, kalau kita hubungkan ya titik tertinggi dengan titik tertinggi berikutnya, lalu kita gariskan ya, maka seolah-olah ya Sobat Trader, nah ini kita anggap titik 1, 2, 3, 4 ya, maka seolah-olah titik berikutnya ini seperti mengetahui bahwa di sini ada resisten gitu. Padahal kita yang gariskan, padahal kita yang membuat garis ini, tapi seolah-olah harga itu seperti mengetahui bahwa jadi titik atau area tersebut memang ada resisten. Jadi inilah kelebihannya atau luar biasanya garis trend line ini. Ini bukan indikator, hanya garis bantu tools, tapi ini kalau kita gunakan saja ini membantu banget ya. Anggap aja ini titik 1, 2 dan 3 ya. Ini udah jelas ini tren turun juga. Kenapa tren turun? Karena harganya semakin ke bawah ya. Di mana swing high ya semakin rendah, jadi lower high. Oke, jadi downtrend ini jelas tidak bisa dibantah atau no debat ya, ini memang sudah downtrend. Kemudian bagi trader yang profesional, kalau kita
sell ya. Kalau downtrend kan kita mau sell ya. Sell itu di mana? Sell itu adalah oke, saya buat ya downtrend. Ya, downtrend maka sell. Gitu kan? Oke, sobat trader ya. Kalau downtrend berarti kita sell. Nah, langkah berikutnya adalah sell top, ya kan? Sell di level tertinggi. Nah, level tertingginya di mana? Kita bisa cari dengan bantuan trendline ini. Jadi dengan bantuan trendline ini, inilah harga yang dari bawah akan diincar untuk naik gitu ya. Misalnya dari bawah sudah ini ada signal pembalikan arah naik. Nah, begitu sudah naik, hati-hati, di sini ada resisten trendline. Maka di sini ada area resisten. Maka di sini juga dianggap area mahal, area tinggi, area top, di mana traders bersiap-siap juga untuk ambil posisi sell lagi, gitu ya. Misalnya seperti ini harga tidak mampu melewati resisten. Kemudian candle berikutnya ada candle bearish yang sangat kuat melewati candle bullish, dua candle bullish sebelumnya ya. Jadi low-nya dilewatin oleh candle ini. Maka ini aja sudah menunjukkan konfirmasi kuat bahwa di sini areanya masih downtrend, di sini resisten kuat ya. Kemudian ada candle bearish yang besar di sini, apalagi ini daily ya. Maka buat traders, apalagi kalau ini memang ini daily ya, yang memang mengincar tradingnya ini seperti swing high ya, atau untuk mengincar target seperti 100-200 pip gitu ya, maka memang cocoknya perhatikan time frame daily. Maka begitu melihat ada candle candle bearish yang besar di area resisten, maka ini menjadi satu signal untuk ambil posisi sell atau jual. Coba kita lihat ukur. Kalau saja kita menunggu ya sampai signal sampai daily ini habis ya candle bearishnya, maka dari sini dia masih turun sampai kembali ke support ini ya sobat trader, itu sampai 260-an atau 280-an pips. Artinya kalau misalnya mengincar sekitar 150 pips, maka dia bisa dapat ya. Meskipun memang tradingnya mungkin nggak langsung tiap hari harus trading, tapi mengincar ada momen-momen bagus ya. Misalnya sell di area resisten, sell di top ya, atau di level tinggi, ditunjukkan dengan harga tidak kuat menembus trend lainnya, kemudian ada candle bearishnya yang besar, maka ini bisa dijadikan satu strategi yang jitu untuk memasang posisi sell dengan target yang cukup besar ya. Sobat trader misalnya bisa pakai lot kecil dengan target besar, atau targetnya mungkin 100 pip tapi mungkin lotnya yang diperbesar. Maka strategi trading menggunakan garis trendline ini powerful sekali sobat trader, tanpa kita gunakan indikator apa-apa, tanpa kita beli indikator mahal-mahal atau segala macam. Cukup dengan trendline ini saja sobat trader mempunyai strategi yang bisa menghasilkan profit. Oke, kita pakai support trendline, kita pakai trendline, kita hubungkan ya di swing low dengan swing low. Oke ya sobat trader, jadi low ini dengan low berikutnya saja ya, 2 cukup ya. Maka ini seolah-olah low berikutnya ini seperti mengetahui bahwa di sini ada area support gitu ya, padahal kita cuma menghubungkan antara 2 titik low gitu ya. Nah sobat trader, jadi di time frame H4 ini sudah jelas ini adalah trennya, tren apa? Ini tren bullish ya. Jadi ini uptrend, bisa disebut juga bull ya, bullish. Oke, jadi kita warnanya ya kalau uptrend jangan merah ya. Oke, ini lower. Nah ini berikutnya adalah ini swing low ya, tapi ini low-nya naik, jadi higher low. Oke, higher low ya. Nah jadi low-nya tinggi ya, lebih tinggi daripada low sebelumnya. Nah kita hubungan 2 titik aja nih sobat trader ya. Maka seolah-olah titik berikutnya, low berikutnya juga seolah-olah tahu bahwa di sini ada area support, jadi dia nggak tembus ya. Nah ini juga
higher low ya. Jadi higher low ini juga higher low ya. Jadi mantap ya sobat trader strukturnya. Jadi dengan trendline saja sobat trader, kita bisa mengetahui struktur pergerakan market. Ini struktur market ya, naik. Ya kan? Swing low-nya, swing high-nya naik lagi, ya kan? Jadi ini memang sudah menunjukkan bahwa ini adalah pergerakan naik. Kita lihat di time frame 4 ya. Oke sobat trader. Nah, sekarang bagaimana? Nah, untuk open posisi tentunya ketika support trendline ini tidak ditembus, yang masih menjadi support yang kuat, maka kita akan siap-siap ancang-ancang untuk open posisi beli ya, kebalikannya yang tadi. Karena ini uptrend, maka kita bikin dulu plan ya. Nah, uptrend maka buy, ya kan? Nah, kebalikannya kalau tadi kan kalau downtrend sell. Nah, masalahnya bikin lagi ya. Buy on ya. Buy Buy tadi kan on top ya. Ini on deep berarti ya. Ya, artinya buy di bawah kita, buy on low lah ya. Gampang lah. Oke, artinya buy di harga rendah. Nah, di mana harga rendahnya? Kita cari. Ya, gampangnya dengan bantuan trendline ini ya, support trendline kita bisa tahu bahwa ini adalah harga rendah, harga rendah, harga rendah. Oke, sobat trader. Nah, gimana nih kalau misalnya ini candlenya malah menembus gitu kan, menembus ke bawah bakal jadi jatuh? Ya bisa juga, kita bisa juga malah mengambil posisi sell karena kalau misalnya ini ditembus ya kan. Tapi ini belum valid sobat trader, harus ada candle H4 ini yang ditutup ya, closing price-nya di bawah garis ini ya. Tapi ini juga masih bisa jadi ini belum valid banget, masih nunggu. Gimana caranya? Nah, kita pasangkan low berikutnya yang terakhir. Nah, di sini ya. Oke. Ya, bisa jadi dia akan mengincar atau di sini ya. Di sini high ya, ada high. Nah, di sini ada sekitar support ya, low, anggap aja ini sebagai support juga ya. Nah, sobat trader, kalau ada candle ditutup di bawah resisten support trendline, maka ini bisa menjadi indikasi ya bahwa ini akan terjadi penembusan dan kita bisa juga jadi posisi sell ya. Tapi kalau misalnya ini candlenya ada penolakan dan harganya berbalik, ditutupnya di atas garis support trendline, sobat trader nggak usah ragu ya, karena ini masih tren naik ya, strukturnya masih tren naik, higher ini masih lebih tinggi dari high sebelumnya dan low di sini masih lebih tinggi dari low sebelumnya, ini berarti masih tren naik. Kalau demikian sobat trader nggak usah ragu, ini bisa untuk buy lagi gitu ya, dengan catatan stop lossnya bisa diletakkan di bawah swing low yang terdekat, misalnya di bawah swing low ini ya. Nah, targetnya berarti di atasnya ini lagi ya sebagai target untuk beli gitu. Misalnya sobat trader beli di sini di 18.16, targetnya ke 18.30-an dengan stop loss terdekatnya 18 di sini ya. Bisa di bawahnya ini 18.04 atau 18.02. Ya, sobat trader. Jadi inilah rahasia garis bantu ini atau trendline ini yang sobat trader harus kuasai atau harus gunakan dalam menganalisa secara teknikal, karena di sini ternyata ada rahasianya ya, bahwa trendline ini mempunyai satu mungkin bisa dibilang keakuratan ya sobat trader. Kalau misalnya trader itu juga misalnya sabar untuk menunggu konfirmasi, maka peluang untuk open posisi yang bagus bisa didapatkan ya. Tadi kita lihat sell on top dan buy on dip. Oke sobat trader, sampai di sini dulu video tentang trendline. Kalau kalian menyukai video ini, silakan like ya, komen kalau ada pertanyaan. Kalau misalnya mau mungkin membahas lagi trendline yang lebih dalam ya, lebih banyak lagi contoh-contohnya pair lain, boleh silakan. Saya mau sobat trader boleh ketik di kolom komentar ini. Oke, nantikan video-video edukasi lainnya ya. Oke, salam profit.